Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Bertemu kembali dengan saya Bang di channel Cerita Beca Jalanan. Oke teman-teman semuanya, seperti biasa kita setiap harinya mangkal di depan rumah sakit ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Alhamdulillah, di sini teman saya sudah mendapatkan penumpang, dan kita tunggu saja giliran kita kapan akan mendapatkan penumpang. Alhamdulillah teman-teman, setelah menunggu sekian lama akhirnya dapat juga. Ini hari ini penumpang ini ternyata bapak-bapak yang sudah cukup dewasa, dikatakanlah sudah sepuh, dan bapak ini baru keluar dari rumah sakit. Dan luar biasanya bapak ini tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dalam artian dia tidak punya kemampuan lagi untuk jalan, untuk bicara pun dia nggak bisa lagi. Nah, di sini hati saya sangat gimana ya, campur aduk melihat keadaan bapak ini. Ketika waktu menaikkan tadi ke dalam beca, saya melihat wajah bapak ini sangat bersih, kayak wajah bayi gitu kan. Itu wallahu alam apa arti dari semua itu, hanya Allah yang tahu. Oh ya teman-teman semuanya, ini saya jalannya agak lambat, cuma kelihatannya agak cepat kan, tapi sebenarnya ini lambat karena saya takut untuk membawa cepat, karena di sini orang tua dan sudah itu baru keluar dari rumah sakit. Oh ya teman-teman semuanya, bersyukurlah kalau teman-teman semuanya masih memiliki orang tua. Rawatlah mereka, apalagi orang tua yang sudah dalam posisi sudah sepuh. Jangan biarkan mereka tersiksa di masa tua mereka. Sayang mereka, layani mereka. Nah, Allah saja mengatakan di dalam Al-Quran kan tidak boleh mengatakan saja, tidak boleh, apalagi mengatakan hal-hal yang kasar ataupun membentak orang tua kalau keadaan dia sudah sepuh. Kalau bahasa kampungnya sih, orang tua tuh sudah balik nyusul lagi kan, dalam artian sudah pemikirannya kembali seperti anak-anak lagi kan. Di sini saya kadang-kadang sedih, banyak sekali di lapangan yang terjadi. Anak-anaknya ketika orang tua mereka sudah sepuh model kayak gini kan, mereka membiarkan, menelantarkan, seolah-olah ya terserah Anda, padahal disitulah letak itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita untuk merawat orang tua kan, untuk menyayangi mereka. Disitulah lumbung pahala yang akan kita dapatkan.
Sekali lagi teman-teman, sayangilah keluarga, orang tua, teman-teman semuanya. Jangan pernah menyakiti. Kadang-kadang saya sedih, banyak sekali anak-anak yang menempatkan keluarganya apa namanya orang tuanya ke tempat-tempat yang tidak semestinya, kayak di panti jompo, ditelantarkan di jalan, ditelantarkan di mana-mana lah, dibiarkan, tidak diurus. Ya Allah, kok tega kali kayak gitu ya. Padahal ketika kita masih kecil kan, orang tua yang mengurus kita, orang tua tahan tidak tidur, tidak makan supaya anak-anaknya bisa tidur nyenyak, bisa makan enak kan. Ketika orang tua sudah sepuh, sudah tua, banyak sekali anak-anaknya yang tidak mengurus. Itu gimana ya, saya tidak bisa membayangkan betapa besar dosa yang akan didapatkan. Oh ya teman-teman, bapak ini tadi diantar oleh anak-anaknya, dan sedangkan anak-anaknya naik kendaraan motor. Nah, yang menemani bapak ini di dalam beca itu adalah cucunya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki lorong dari tempat kediaman bapak ini. Saya masuk ini atas petunjuk dari cucunya. Suruhnya belok sini, masuk sini, ya turutin aja karena kita nggak tahu tempatnya kan. Sudah lama sekali saya tidak masuk ke lorong ini. Dulu di daerah ini pernah dibangun gas alami yang terbuat dari kotoran manusia. Setelah saya lewat tadi di tempat bangunan itu, ternyata sekarang sudah terbengkalai, tidak diurus lagi. Kadang-kadang itulah salah satu dampak sisi negatif warga-warga kita Indonesia lah pada umumnya, bisa membangun tapi tidak bisa merawat. Nah ya, kembali lagi teman-teman semuanya, ini ternyata rumah bapak ini memasuki lorong yang sangat sempit. Ini jalan ini hanya cukup untuk becak saja. Kalau meleng dikit ya masuk got, bisa-bisa terbalik. Di sini saya sangat ngeri-ngeri gimana gitu. Nah, lihat aja di depan ada orang jalan, dia minggir dulu saking sempitnya, karena nggak ada jalan benar, cukup untuk seukuran becak. Kita lanjut teman-teman, menyusuri lorong yang kecil ini. Sangat pas-pasan becak. Di kiri kanan ada got, meleng sedikit laju, wassalam, ban masuk got. Enggak apa-apalah. Inilah salah satu cara kita untuk membantu. Kalau kita membantu dari segi uang belum mampu, alhamdulillah kita bisa membantu dengan tenaga.
dan dengan apa yang kita bisa. Di sini sudah dekat, tinggal beberapa meter lagi. Nah, ternyata di depan sini ada becak parkir. Nah, kayak kelihatannya becak ini sudah lama nggak dipakai dan menghalangi jalan. Terpaksa saya turun untuk mengangkat ban becak ini supaya bisa lewat. Alhamdulillah sudah hampir sampai. Benar-benar bapak ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia bergerak saja nggak bisa, megang becak saja nggak bisa, dia megang segala macam nggak bisa. Akhirnya cucunya minta bantuan sama tetangga kan, supaya mohon dibantu untuk diangkat ke dalam rumah. Sini saya membuka tutup becak supaya mempermudah untuk mengangkatnya. Akhirnya gotong royong lah saya dan tetangga-tetangganya untuk mengangkat bapak ini ke dalam. Alhamdulillah teman-teman, ternyata rasa gotong royong kerjasama satu sama lain itu masih ada di daerah kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bapaknya sudah masuk ke dalam dan sudah ditidurkan di atas kasur. Nah, di sini saya bersiap untuk kembali lagi. Alhamdulillah teman-teman, setelah selesai kita kembali lagi untuk ke depan. Iya teman-teman, cerita pada video ini hari ini bukan hanya sekedar narik becak biasa, tetapi di sini kita belajar tentang makna kehidupan, untuk saling membantu satu sama lain, untuk kita sebagai anak untuk merawat orang tua yang sudah sepuh. Jangan dibiarkanlah mereka lontang-lantung, mereka sengsara. Jangan dibiarkan, rawatlah. Disitulah kita akan panen pahala. Insya Allah, Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Jangan sebaliknya. Sangat sedih, jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai anak durhaka kan. Na'udzubillah. Oh ya teman-teman, dengan kita merawat orang tua itu merupakan rezeki yang tidak bisa diukur dengan uang kan. Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi kesempatan untuk memuliakan orang tua kan, berbuat baik dan juga membantu orang lain dengan tulus. Oh ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada siapapun yang dalam perlindungan kita, siapapun yang kita bisa bantu, kita bantu. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe,
dan juga di share ya. Terima kasih sudah ikut ikut perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.